Selamat datang di podcast Suara Revolusi, saluran suara Front Muda Revolusioner. Hari ini adalah hari perayaan 100 tahun kematian figur besar revolusi Rusia, Vladimir Lenin. Ini bukan perayaan biasa, karena kita sedang merayakan peristiwa ini di tengah-tengah krisis kapitalisme dunia. Dan krisis kapitalisme ini telah mengguncang kesadaran banyak orang mengenai pentingnya revolusi. Gagasan Lenin sangat relevan dengan situasi ini. Dan demi memperingati haul Lenin ke-100, kami menerbitkan edisi khusus jurnal dialektika kami yang membahas aspek dari pemikiran, kehidupan, dan apa yang diperjuangkan oleh Lenin. 100 tahun berlalu sejak kematian Lenin 1924. Kita telah menyaksikan longsoran fitnah terhadap ide-ide Lenin. Tidak hanya itu saja, tapi juga kita melihat upaya untuk mendistorsi ide-ide Lenin. Mengapa mereka melakukan ini? Satu hal yang jelas bahwa Lenin memimpin kelas buruh merebut kekuasaan dan mengusir kapitalisme. Saya pikir presentasi ini akan terlalu singkat untuk menjelaskan keseluruhan kehidupan Lenin. Tetapi di sini saya akan menjelaskan aspek-aspek tertentu dari Lenin, hal-hal yang penting dari Lenin, dan saya berharap bahwa presentasi singkat ini dapat mendorong para pendengar podcast ini untuk membaca sendiri karya-karya Lenin. Karena dengan begitu kita dapat secara langsung menemukan konteks yang tepat dari gagasan Lenin. Kita perlu mempelajari karya-karya Lenin sendiri, dan tentu kawan-kawan perlu mendapatkan salinan jurnal teori kami edisi ke-100 Lenin. Tentu saja bagi kami Lenin adalah figur yang sangat besar. Dia adalah tokoh sentral dari revolusi 1917. Dia pemimpin partai Bolshevik, sebuah partai yang paling revolusioner di dalam sejarah. Dan nama Lenin terkait dengan komunisme dan revolusi dunia. Lenin adalah figur penting bagi mereka yang ingin mengubah dunia. Karena itu dari sudut kelas penguasa, dia di kutub atas prestasinya ini. Ide-idenya merupakan bahaya yang sangat besar bagi kelas penguasa, meskipun faktanya dia sudah mati 100 tahun yang lalu. Mengapa kelas penguasa mengutuknya sampai saat ini? Karena gagasannya merupakan bahaya tidak hanya bagi kelas penguasa, tapi juga sistem kapitalisme yang sedang memasuki krisis yang paling dalam saat ini. Satu-satunya hal yang bisa menjelaskan ini adalah ide-ide Lenin sekarang jauh lebih relevan dibanding sebelumnya. Dan kelas penguasa mengakui hal ini. Ada banyak longsoran fitnah dan kebohongan terhadap Lenin selama lebih dari 100 tahun terakhir ini. Mereka berusaha menghitamkan namanya, memutarbalikkan idenya, dan mengubah segalanya menjadi kebalikannya. Dan akhirnya menjadikan sosok Lenin ini menjadi tidak menarik. Tetapi satu hal yang paling memuakkan adalah Lenin dibuat seolah-olah tidak adalah penghubung ke kediktatoran, totalitarianisme, Stalinisme, dan seterusnya dan seterusnya. Kita memiliki kewajiban untuk menjelaskan kebenaran tentang Lenin. Tetapi di sini kita juga menghadapi sekolah sejarawan borjuis yang terlatih dan terspesialisasi guna memfitnah Lenin. Mereka bekerja penuh untuk melayani kelas penguasa. Mereka melakukan ini supaya ide-ide Lenin ini tidak menarik di mata pekerja dan kaum muda. Meskipun kenyataannya justru sebaliknya. Ide-ide Lenin hari ini menjadi lebih menarik, terutama bagi generasi muda. Dan kawan-kawan tahu bahwa dalam jejak pendapat yang terakhir dilakukan oleh YouGov di Inggris belum lama ini, bagaimana Lenin jauh lebih dihargai daripada generasi tua. Survei tersebut menyebutkan ada sekitar 57% dari mereka yang berusia 23 sampai 38 tahun mengagumi karya Lenin, mengagumi komunisme. Bila kita mengambil generasi muda Gen Z, saya yakin angkanya jauh lebih besar. Tentu saja ini di Inggris, tetapi ini juga menjadi fenomena yang lain juga di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Eropa. Meskipun tidak ada riset yang sama di Indonesia, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa generasi muda Indonesia hari ini tertarik pada Lenin dan komunisme. Dan fakta kecil ini saja menunjukkan bahwa Lenin adalah sosok yang sangat menarik bagi mereka yang ingin mengubah dunia. Tetapi tidak mudah bagi kita untuk menggali
dan mengungkapkan kebenaran mengenai Lenin. Karena di sini kita menghadapi sejarawan borjuasi yang ingin mendistorsi ide-ide Lenin. Kita juga mengatasi hagiographi kaum Stalinis yang berusaha merendahkan Lenin demi tujuan mereka sendiri, yakni untuk menutup kejahatan dan kelicikan mereka. Tetapi untuk memahami pencapaian, karakter, temperamen Lenin, kita tidak berpikir bahwa ini dapat dijelaskan hanya dengan mendalami sejarah dan psikologi pribadi. Ada banyak buku-buku yang mencoba menjelaskan Lenin dari sudut pandang tersebut. Bahwa Lenin adalah diktator sejak kecil, seperti bos, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tetapi ada banyak karakter seperti itu hari ini, dan tidak semuanya menjadi Lenin. Dan tidak semua orang yang dengan karakter seperti itu selalu menjadi diktator. Dan bila mungkin ada buku resep menjadi diktator, tentu saya akan mencobanya gitu. Kenyataannya kediktatoran hanya muncul dalam kondisi tertentu, dan dalam episode podcast berikutnya saya akan membahas mengenai hal ini. Ya, tentu saja Lenin tidak dilahirkan menjadi Lenin. Lenin membentuk dirinya, dan figur Lenin ini lahir dari proses perkembangan politik. Dari latar belakang sejarah pribadinya, inilah kita dapat menemukan rute yang membawanya pada aktivitas politik revolusioner dan menjadikannya semakin tertempa dan menjadi Marxis yang sadar, pemimpin partai Bolshevik. Dan bila kembali ke menyoroti latar belakang Lenin lahir pada 1870-an. Ini merupakan tahun-tahun terjadinya pergolakan besar di Rusia saat itu. Kelas buruh masih belum muncul saat itu. Rusia masih didominasi oleh kaum tani, dan Marxisme masih menjadi gaung di tengah hutan belantara. Dan Lenin jelas pada saat itu dia bukan dari latar belakang kelas pekerja. Dia adalah bagian dari kaum muda intelektual. Tetapi kaum muda intelektual inilah yang saat itu menghadapi gejolak yang sangat besar. Di tengah-tengah kebuntuan dan kebusukan monarkis Tsar serta ketiadaan kelas revolusioner di kota-kota, kaum muda inilah yang menjadi barometer aktif dari ketegangan sosial yang terjadi di Rusia saat itu. Kaum intelektual Rusia mencoba memimpin kaum tani. Mereka ini dilahirkan di mana kelas feodal sedang membusuk dengan sangat cepat daripada kebangkitan dari kaum borjuasi itu sendiri. Dan di sini kita menyaksikan kaum intelektual ini pecah dengan keterbelakangan dan kebudayaan bangsawan Rusia yang pada saat itu sangat membusuk gitu. Tetapi mereka tidak dapat menemukan kaum borjuasi Rusia karena pada saat itu kaum borjuasi Rusia masih sangat primitif dan belum terbentuk. Dan memang monarki Tsar ini menghalangi terbentuknya kelas borjuasi baru. Dan kelas intelektual atau kaum intelektual ini takut terhadap keterisolasian sendiri dan jumlahnya yang kecil. Mereka harus menyangkal diri mereka sendiri dan menjadi bagian dari rakyat. Dan yang secara fundamental adalah rakyat petani. Mereka turun ke kaum tani, ke desa-desa, mereka turun ke bawah, makan seperti petani, bahkan bekerja seperti petani. Akan tetapi meskipun gerakan ini sangat luas dan besar, tetapi ini tidak sesuai harapan mereka. Kaum tani tidak merespon propaganda mereka, dan kebanyakan kasus kaum tani ini mencurigai dan memusuhi propaganda dari kaum intelektual ini. Karena kaum tani jelas tidak mempercayai apapun yang datang dari kota. Dan mereka menunggu revolusi yang diharap-harapkan oleh mereka. Tetapi revolusi yang diharapkan oleh kaum intelektual ini tidak kunjung tiba. Dan dalam cara berpikir kaum intelektual ini, maka gagasan revolusi harus dipaksakan pada kaum tani. Akhirnya ketika mereka menemui kebuntuan, maka harapan akan terjadinya pemberontakan populer ini pupus, sehingga mereka menempuh jalan ke terorisme individual. Dan salah satu yang mungkin menarik dari sejarah Lenin adalah kejadian 1 Maret, di mana kakak Lenin digantung. Dan jelas pada saat itu bangkitnya organisasi teroris untuk menggulingkan Tsarisme ini menarik banyak kaum muda. Dan ini menarik perhatian kakak Lenin saat itu, Alexander. Dia bergabung dengan kelompok teroris
Dia adalah bagian dari kelompok yang berencana membunuh Tsar. Tetapi rencana itu gagal dan akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman gantung. Eksekusi kakak Lenin ini mengguncang kesadaran Lenin. Bahkan lebih mengguncangnya karena Lenin ini tidak pernah mengetahui pemikiran revolusioner kakaknya. Dan memang Alexander atau kakak Lenin ini tidak pernah mencoba sama sekali untuk mempengaruhi Lenin. Dan dia melakukan ini karena dia sendiri dalam posisi kebingungan, tidak dapat melihat jalan ke depan. Dia berpikir pada dirinya sendiri, buat apa melibatkan Lenin dalam perjuangan politik yang sedang mengalami jalan buntu. Apalagi pada saat itu Lenin masih hidup dalam dunianya sendiri, dalam sajak dan sastra. Tetapi yang unik di sini adalah Lenin tidak langsung tiba pada gagasan Marxisme. Tentu saja awalnya dia terkesan dengan Narodnik yang sangat heroik saat itu. Generasi muda banyak mengarah ke sana. Generasi muda ini telah menentang segalanya, menyerahkan semua hak istimewa mereka. Mereka membakar semua jembatan yang menghubungkan mereka kepada kelas atas. Mereka menginginkan penggulingan kediktaturan Tsar. Tetapi pembunuhan kakak Lenin ini mengubah segalanya. Krisis dalam gerakan Narodnik dan pertumbuhan kelas buruh ya pada 1890-an membuat Lenin menemukan jalan ke Marxisme. Tetapi jalan Lenin ke Marxisme ini tidak berjalan dengan garis lurus. Lenin adalah seorang pemuda yang sangat cerdas. Dia belajar sejumlah bahasa asing. Aktivitasnya dimulai di Universitas Kazan, membuat dia bersentuhan dengan ide-ide Marx dan Engels. Tetapi dia menjadi Marxis ini membutuhkan waktu lama. Awalnya dia melihat cahaya ke arah Marxisme dan tumbuh melalui ide-ide. Tetapi satu karakter Lenin di sini, yakni begitu dia memahami gagasan Marxisme, dia tidak setengah-setengah. Setelah menemukan jalannya menuju Marxisme, dia menguji ide-idenya hingga pada tahap kehancuran. Dia benar-benar melalui setiap kelemahan yang mungkin ada, segala batasan yang mungkin ada, dan dia menemukan bahwa sebenarnya tidak ada gagasan lain yang terbaik selain Marxisme. Dan disinilah kemudian dia berkomitmen penuh untuk menaklukkan ide-ide ini. Lenin pada saat itu menemukan ide-ide Marx dari buku Kapital. Dan buku Kapital mengapa bisa lolos dari sensor? Karena kelas penguasa berpikir bahwa karya ini terlalu rumit sehingga pasti tidak ada orang yang membacanya, apalagi memahaminya. Lenin tidak hanya membaca karya Marx dan Engels saja, tapi juga membaca karya Marxis lain dari Plekhanov. Plekhanov hidup di pengasingan dan berhubungan dengan Marx dan Engels. Lenin melihat peran yang dimainkan oleh kelompoknya Plekhanov, kelompok emansipasi buruh, yang menyebarkan ide-ide Marx dan Engels. Lenin melahap semua tulisan-tulisan Marx Engels, terutama anti Turing. Di sini dia tidak hanya mempelajari saja, dan selalu menjadi karakter Lenin. Ketika dia mengambil sesuatu, dia menganggapnya dengan sangat serius. Ini kemudian membuka pemahaman yang lebih besar terhadap Marxisme, dan tentu saja tulisan-tulisan Plekhanov ini memiliki pengaruh yang besar terhadap Lenin. Semakin dia memahami Marxisme, semakin dia memutuskan mengabdikan hidupnya untuk revolusi, dan sepanjang hidupnya dia hidup membela ide-ide Marxisme. Dan ada stereotip yang bertebaran mengenai Lenin yang sering kita dengar dari sejarawan-sejarawan borjuis. Kita mendengar juga dari kiri Stalinis yang mencoba merendahkan Lenin dengan menganggap Lenin adalah orang yang praktis. Mereka memisahkan Marx dan Lenin dan menganggap Marx lebih teoritis, pemikir, sementara Lenin seorang praktis daripada ahli teori. Ini tentu salah. Lenin adalah seorang ahli teori yang sangat maju. Dia memiliki pemikiran yang sangat teliti. Dia memahami Marxisme dan juga memberikan sejumlah kontribusi yang sangat penting. Kontribusi orisinal terhadap pemikiran Marxis. Lenin melihat dirinya sebagai murid Plekhanov. Dia datang ke gerakan Marxis sebagai pembelajar. Dia sangat ingin belajar dan memahami dan terlibat dalam gerakan Marxis. Dan pada tahun 1890-an kita menyaksikan kebingungan di lingkaran kecil Narodnik di Rusia saat itu. Dan makanya keterlibatan pertama Lenin adalah membela ide-ide Marxis, menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan perkembangan kapitalisme di Rusia. Dia menyoroti bahwa kapitalisme akan lahir dan kelas buruh juga tidak terelakkan akan lahir di Rusia. Dan di sini Lenin tidak setengah-setengah. Dia
berargumen menentang kaum Narodnik. Dia mendukung pandangan Marxis mengenai perkembangan kapitalisme di Rusia. Dan karya ini memiliki pengaruh besar terhadap Trotsky muda di kemudian hari, yang kemudian menjadi rekan partai Bolshevik. Dan sepanjang hidupnya Lenin membela ide-ide Marxis. Dan bila kita lihat di era 1903, apa yang kita saksikan? Di sini ada perdebatan penting mengenai karakter organisasi yang akan dibangun untuk menumbangkan kapitalisme. Dan awalnya perselisihannya adalah mengenai kriteria keanggotaan. Lenin berpendapat bahwa organisasi revolusioner harus diisi orang-orang profesional, berpartisipasi aktif, membangun organisasi. Tidak hanya memberikan kontribusi finansial saja, tapi juga terlibat aktif membangun organisasi. Sementara Martov yang mewakili faksi lembek Menshevisme ini beranggapan bahwa seseorang kriteria anggota adalah cukup memberikan kontribusi finansial dan berpartisipasi dalam salah satu cabang lokal partai. Tetapi perbedaannya sangat tipis antara berpartisipasi aktif dan cuma berpartisipasi. Dan inilah yang kemudian awalnya perselisihan yang nampaknya organisasional ini berkembang menjadi lebih besar. Dan ini kemudian terekspos pada 1905 ketika pertama kali revolusi pecah di Rusia. Faksi Menshevik ini awalnya beranggapan bahwa tugas yang dihadapi oleh revolusi Rusia adalah revolusi demokratik borjuis, dan oleh karena itu tugasnya adalah mendukung kaum liberal. Tetapi kaum Menshevik ini mengkopi tahapan perkembangan Marxis secara mekanis. Dia tidak melihat kenyataan hidup dari perkembangan sosial Rusia. Dan disinilah kemudian Lenin beranggapan bahwa kaum liberal Rusia ini sangat pengecut dan kita tidak bisa percaya pada kaum liberal Rusia. Dan disinilah kemudian berkembangnya sebuah faksi antara Menshevik dan Bolshevik. Jadi antara reformisme dan revolusi. Tetapi revolusi 1905 ini pada akhirnya dikalahkan. Dan pada saat itu terjadi demoralisasi besar-besaran. Pengasingan dipenuhi orang-orang demoralisasi dan kekuatan Bolshevik yang awalnya ribuan kemudian tereduksi menjadi kelompok-kelompok kecil. Dan di sini adalah masa-masa sulit seperti yang diakui Lenin bahwa ini jauh lebih sulit dibanding periode pengasingan yang pertama. Dan apa yang kita saksikan di sini adalah kepemimpinan partai mulai mengambil pendekatan yang salah. Di sebagian faksi partai mengambil sikap likuidasionis, jadi tidak diperlukan organisasi revolusioner, yang penting berpartisipasi dalam Duma. Yang satu faksi Ostowis, Bogdanov, dia mengambil pendekatan ultra kiri yang padanya keluar dari Duma dan membentuk organisasi terpisah dan tidak melakukan aktivitas legal di Duma. Dan di sini kemudian juga berkembang pemikiran keliru. Di sini Bogdanov lebih tertarik pada filsafat idealisme subjektif. Dan di sini sekali lagi Lenin melakukan perjuangan untuk mempertahankan ideologi partai. Dan dia tidak segan-segan memutus hubungan dengan Plekhanov dan menganggap Bogdanov sebagai musuh. Dan di sini meskipun kekuatan Bolshevik kecil, tetapi Lenin menganggap perjuangan ideologi adalah satu hal yang penting untuk mempersenjatai partai. Dan dalam periode tersebut, terutama 1912 sampai menjelang Perang Dunia Pertama, kita menyaksikan perjuangan ideologi. Dan Lenin di sini dalam periode tersebut mempelajari filsafat, menjawab ide-ide Bogdanov di dalam karyanya Materialisme Empiriokritisisme. Dan ini adalah karya-karya yang luar biasa. Dan untuk pertama kalinya Lenin mengangkat senjata melawan Bogdanov, melawan filosofi yang keliru dari materialisme empiriokritisisme. Dan disinilah kemudian Lenin di tahun-tahun ini kita mengenal banyak catatan-catatan filosofis, salah satunya mengenai Hegel. Dia belajar mengenai Hegel, dan mungkin dalam kondisi seperti itu banyak orang yang berpikir bahwa kegiatan praktis lebih penting, membangun organisasi lebih penting. Tapi di sini Lenin memahami bahwa perjuangan untuk revolusi itu adalah juga perjuangan membela ideologi. Bila kesatuan ideologi ini pecah, maka tidak ada yang namanya gerakan revolusioner. Dan disinilah kemudian dia fokus studi Marxis dan mempertahankan ide-ide Marxisme. Dan tentu saja Lenin dalam hal ini selalu minoritas.
Dan dalam sejarahnya kita akan melihat bahwa ide-ide Lenin selalu minoritas, dan bahkan di lingkaran partainya sendiri. Terutama ini terjadi ketika revolusi Februari 1917 pecah. Kita menyaksikan pada saat itu Stalinis dan Kamenev ini berada di Rusia, dan pada saat itu mereka mencoba menyatu dengan Menshevik dan SR dalam pemerintahan sementara, dan mereka masih mengadopsi formula lama, yakni formula kediktaturan demokratik buruh dan tani. Dan formula-formula ini pada akhirnya tidak sesuai kenyataan, dan pada saat itu Lenin memperjuangkan all the power to the Soviet pada April, di mana dia menyerukan perebutan kekuasaan oleh Soviet. Awalnya ini ditentang oleh Stalin dan Kamenev, dan bahkan mereka berusaha mensensor artikel-artikel Lenin. Tetapi perjuangan Lenin mempertahankan garis partai perlunya merebut kekuasaan ini sesuai dengan kondisi di lapangan. Bolshevik telah terradikalisasi, bahkan masa jauh lebih kiri dibanding partai Bolshevik. Dan disinilah kemudian Lenin memenangkan pertarungan faksi ini dan memenangkan mayoritas partai. Dan di sini Lenin mengajukan tesis all the power to the Soviet. Dan di sini tidak hanya ini saja ya, Lenin terisolasi. Bahkan kita menyaksikan bahwa setelah perebutan kekuasaan pada 1919 dia minoritas di antara partainya. Dan terutama ketika setelah perang sipil kita menyaksikan tumbuhnya birokrasi di Rusia, dan di sini Lenin menghadapi perlawanan dari birokrasi, dan jelas Lenin merasakan pada saat itu berkembangnya mesin birokrasi negara lama ini telah merasuki Soviet. Dan jelas pada saat itu setelah keruntuhan, setelah perang sipil, kita menyaksikan industri hancur, dan kemudian kekuatan produksi mereka menurun. Dan di sini kita saksikan elemen-elemen termaju Bolshevik mati di front depan perang selama perang sipil. Dan apa yang kita saksikan, lapisan kedua, mereka-mereka yang tidak berpartisipasi dalam revolusi ini kemudian mengemudikan negara. Dan di sini kita menyaksikan bahwa Soviet mulai kehilangan signifikasinya, di mana seharusnya Soviet menjadi kontrol terhadap mesin negara, dan kemudian di sini buruh harus bekerja kembali, alih-alih menurunkan sampai 8 jam kerja. Apa yang kita saksikan, buruh-buruh bekerja 12 jam kerja, dan ini pertemuan Soviet nggak aktif, dan kemudian birokrasi ini mengambil tempatnya. Dan di sini Lenin mulai merasakan adanya birokrasi yang muncul di Rusia, dan dia melakukan perjuangan bersama Trotsky. Tetapi satu hal yang di sini yang dilakukan Lenin, berkali-kali dalam posisi minoritas, dan dia berjuang dengan berani mempersenjatai Bolshevik, mempersenjatai generasi selanjutnya terhadap ide-ide revolusioner Marxis. Dan kita harus tahu bahwa pada 1919 ketika revolusi terancam kalah, Lenin ngobrol dengan Trotsky, dan dia mengatakan bahwa apa yang terjadi bila Petrograd kalah, kita akan mundur, kita akan pergi ke Moskow. Apa yang terjadi ketika Moskow dikalahkan, kita akan mundur ke Ural. Dan bagaimana ketika di Ural kalah, kita akan mengorganisir kembali kekuatan kita akan mendidik generasi komunis selanjutnya. Dan inilah sikap Lenin, keberanian, tekad untuk membangun kekuatan, tidak peduli dengan situasi sesulit apapun. Organisasi revolusioner penting dibangun dan menjaga ideologi. Dan di sini kita harus belajar mengenai hal itu. Kita tidak hanya belajar dari ide-idenya saja, tapi juga tekad, keberanian yang membawa perjuangan ini sampai akhir. Karena ujian terbesar akan datang pada periode selanjutnya. Kita sedang membangun ide-ide ini karena jelas ini adalah krisis kapitalisme, akan ada transformasi atau perubahan kesadaran. Kita harus terhubung dengannya, dan kita harus membangun organisasi ini. Kita berdiri di atas bahu Marx, Engels, Lenin, Trotsky. Dengan landasan tersebut kita dapat memenangkan revolusi proletariat internasional. Terima kasih.
Jangan lupa untuk subscribe atau follow Suara Revolusi di platform podcast favorit kalian. Kalian juga bisa bagikan Suara Revolusi dan bahkan memberi saran topik menarik untuk kami di media sosial dengan hashtag Suara Revolusi.